Dia adalah orang yang telah membantu menstabilkan luka-luka Huo Yuhao bersama dengan Penatua Xuan ketika Huo Yuhao kembali setelah memetik rumput kerinduan yang patah hati. Di medan pertempuran, ia pun menjadi orang tersibuk, bergerak merawat siapapun yang terluka. Saat Qian Duoduo menderita cedera kritis, dia secara alami bergegas secepat mungkin. Ketika Xian Lin Er melihat Penatua Zhuang, seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat. Elder Zhuang, selamatkan dia, cepat, selamatkan dia. Bagaimana kabar Duo-Duo? Penatua Zhuang tampak sangat murung dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sulit, ketika Xian Lin Er mendengar itu, air matanya mulai mengalir tak terkendali sekali lagi. Bahkan jika Penatua Zhuang, yang paling mahir dalam penyembuhan di Akademi Shrek, menyatakan bahwa menyelamatkan Qian Duoduo itu sulit, lebih dari separuh nyawa Qian Duoduo telah hilang. Duoduo, kamu tidak bisa mati. Kamu, bagaimana kamu bisa mati? Kamu sangat kuat. Anda akan mampu bertahan hidup. Anda akan bisa, bukan? Beritahu saya. Katakan padaku bahwa kamu akan mampu bertahan hidup. Xian Lin Er menggenggam tangan Qian Duoduo dengan erat, dan suaranya serak karena semua tangisan. Qian Duoduo terbatuk 2 kali dan mengeluarkan 2 suap darah berbusa. Dia terlihat sedikit lebih baik setelah dirawat oleh Penatua Zhuang. Pada titik ini, 2 sosok lainnya bergegas mendekat. Mereka adalah Yan Xiaozhe dan Cai Meier. 2 dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Mereka terkejut saat melihat Qian Duoduo, dan mereka juga memperhatikan situasi di sisi barat kota. Xian Lin Er dan Qian Duoduo sama-sama terkena serangan habis-habisan Sang Raja Beruang. Karena mereka tidak tahu bagaimana keadaan mereka berdua, mereka secara alami bergegas untuk memeriksa situasinya segera. Qian Tua, apa kabar? Yan Xiaozhe berjongkok di sisi lain Qian Duoduo. Qian Duoduo terkekeh, aku baik-baik saja. Ini cukup bagus seperti ini. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan karena aku punya waktu tersisa. Mata Xian Lin Er berkaca-kaca saat dia berkata, Duo-Duo, berhenti bicara. Fokus dan biarkan Penatua Zhuang memperlakukan Anda dengan baik. Anda tidak harus mati. Anda, Penatua Zhuang tampaknya telah menggunakan banyak kekuatan jiwa saat dia merawat Qian Duoduo, dan suara Qian Duoduo perlahan menjadi lebih halus. Dia tertawa getir. Meskipun kultivasi saya tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak mengetahui kondisi saya sendiri? Biarkan aku menyelesaikan pembicaraannya. Xian Lin Er terisak saat dia berkata, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Tatapan Qian Duoduo berubah lebih lembut saat dia memandangnya. Lin Er, aku sangat menyukaimu. Itu benar. Sejak aku masuk akademi, aku selalu menyukaimu. Namun, kamu harus tahu bahwa aku tidak cukup baik untukmu. Kamu sangat cantik, dan kamu menarik perhatian semua orang. Aku hanya bisa menyembunyikan rasa sukaku padamu jauh di lubuk hatiku, dan aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Meski begitu, saya sudah sangat puas. Xian Lin Er linglung saat dia melihat ke arah Qian Duoduo. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Meskipun mereka telah menikah selama bertahun-tahun, Qian Duoduo belum pernah mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya. Qian Duoduo memiliki pandangan yang mengingatkan di matanya, kalau begitu, aku bisa melihatmu setiap hari di akademi, dan itu adalah berkah terbesar bagiku. Namun, berkah tersebut segera memudar. Saat saya diam-diam mengamati Anda, saya menemukan bahwa Anda sudah mulai menyukai orang lain. Anda menyukai Yan Xiaozhe. Kalian berdua adalah master jiwa tipe penyerangan. Dia tampan, berbakat, dan memiliki jiwa bela diri yang kuat. Ada begitu banyak siswa di kelas kami yang naksir dia. Wajah Yan Xiaozhe memerah saat mendengar ini, dan dia memutar kepalanya untuk melihat Cai Meier. Cai Meier bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun dan hanya tersenyum sedikit padanya untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak keberatan. Ya, Xiaozhe jauh lebih luar biasa dari saya dan lebih baik dari saya dalam segala aspek. Pada saat itu, saya menjadi sedikit iri. Aku iri karena dia mampu memikat hatimu. Untuk mengunggulinya, saya memberikan segalanya dengan harapan bisa mengejarnya. Namun, mimpi buruk menimpaku. Setelah seleksi awal sementara oleh akademi, kami akan ditempatkan di kelas yang berbeda.
Sebagai master jiwa tipe pertahanan, aku tidak mungkin berada di kelas yang sama denganmu. Aku benar-benar membenci diriku sendiri karena menjadi master jiwa tipe pertahanan. Saya benar-benar berharap saya juga seorang master jiwa tipe penyerangan atau tipe kontrol. Dengan begitu, aku bisa terus menemuimu setiap hari, peraturan akademi tidak bisa diubah, dan aku akhirnya terpisah darimu. Setelah saya pergi ke kelas lain, saya berpikir bahwa saya harus memberikan segalanya. Biarpun aku tidak bisa mendapatkan cintamu, aku harus mengalahkan Xiaoze. Setidaknya dalam hal kemampuan, saya harus lebih baik dari dia, saya berkultivasi tanpa kenal lelah setiap hari. Setelah kelas selesai, saya akan selalu berjalan diam-diam melewati depan kelas Anda. Jika aku beruntung, aku bisa melirikmu. Dan itu membuatku sangat bahagia, namun, mimpi buruk yang lebih besar terjadi. Setelah beberapa waktu, saya mendengar beberapa teman sekelas Anda menyebutkan bahwa Anda berkencan dengannya dan Anda berdua telah menjadi pasangan. Itu merupakan pukulan besar bagi saya saat itu. Saya sangat kesal selama beberapa hari. Aku benar-benar ingin menyerang di depanmu dan memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Namun, saya tidak pernah cukup berani. Ketika saya bercermin dan melihat diri saya sendiri, saya hanya merasa rendah diri. Anda masih ingat? Pada kompetisi internal pertama akademi, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiaoze. Saya menghadapinya di semifinal. Saya berjuang sangat keras untuk pertarungan itu, dan kami bertarung selama 2 jam sampai kekuatan jiwa kami terkuras. Tapi pada akhirnya aku tetap kalah. Namun, saya terkejut ketika semua guru percaya bahwa saya pantang menyerah dan bersedia berjuang. Mereka percaya bahwa saya mempunyai potensi besar, dan mulai membina saya. Setelah itu, saya masuk ke halaman dalam dan menjadi murid di sana. Akhirnya aku punya lebih banyak waktu untuk bertemu denganmu. Namun, aku sangat tersiksa setiap kali melihatmu karena dia selalu bersamamu. Bakat Xiaoze memang terlalu hebat. Saya terus mengejarnya. Tetapi saya tidak dapat menangkapnya. Setiap kali kami bertengkar, saya selalu kalah. Saya mulai percaya bahwa ada sesuatu yang disebut bakat di dunia ini. Setelah dia menjadi murid tetua MU, dia berhasil memperlebar jarak di antara kami. Saya kemudian tahu bahwa, mungkin, saya tidak akan mampu mengungguli dia dalam kehidupan ini. Yan Xiaoze menghela nafas sambil diam-diam mendengarkan kata-kata Qian Duoduo. Dia berkata, "Duoduo, tahukah kamu? Aku juga memberikan segalanya pada saat itu karena kamu mengejarku terlalu keras. Saya tidak punya pilihan untuk menempatkan seluruh fokus saya pada kultivasi dan studi saya agar tidak dilampaui oleh Anda. Faktanya, Anda sudah berhasil saat itu. Karena saya terlalu fokus pada 2 hal ini, saya hanya menghabiskan sedikit waktu dengan Lin Er." Qian Duoduo terkekeh dan berkata, "Begitukah? Kalau begitu, itu bagus." Jika di lain waktu, Yan Xiaoze mungkin akan berubah menjadi sarkastik. Namun, Qian Duoduo sangat pucat saat ini, dan aura hidupnya semakin lemah. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis selama bertahun-tahun karena Xian Lin Er, Yan Xiaoze tidak bisa mengatakan sesuatu yang kasar kepada Qian Duoduo saat ini. Qian Duoduo memutar kepalanya untuk melihat Yan Xiaoze, dan kelembutan di matanya berubah menjadi kemarahan. "Jika itu aku tidak akan meninggalkan Lin Er bahkan 1 menit pun. Saya akan melindungi dan merawatnya selamanya. Bagaimana denganmu? Anda adalah yang hanya tahu cara menyakitinya. Kamu mengatakan bahwa kamu berkultivasi tanpa kenal lelah karena aku sangat menyukaimu, tetapi mengapa kamu punya begitu banyak waktu untuk menggoda gadis lain? Mengapa kamu menyakiti Lin Er? Meski begitu, dia tetap setia dan terus sangat mencintaimu. Apakah kamu tahu itu?" Yan Xiaoze setengah merah dan setengah pucat. Ketika dia melihat Qian Duoduo, yang semakin lemah, dia tidak dapat memberikan jawaban. Faktanya, Qian Duoduo tidak salah. Cai Mei berjalan ke sisi Xian Lin Er dan dengan lembut menepuk bahunya. Setelah ini, dia berbalik dan pergi. Dia tidak peduli dengan masa lalu Yan Xiaoze dan Xian Lin Er. Namun, dia adalah salah satu gadis yang pernah digoda Yan Xiaoze. Selain itu, dia adalah pemenang dari semua gadis. Dia tidak mau mendengarkan lebih jauh. Selain itu, mereka termasuk dalam generasi emas yang sama. Melihat Qian Duoduo berada di ambang kematian, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Qian Duoduo memelototi Yan Xiaoze, dan wajahnya mulai memerah.
Sepertinya dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya karena amarahnya. Kamu menyakiti Lin Er berkali-kali, tapi dia memaafkanmu berkali-kali. Hanya ketika dia melihatmu berhubungan intim dengan wanita lain. Dia memutuskan sudah cukup dan meninggalkanmu. Yan Xiaoze menunduk kesakitan. Ya, saya tidak cukup tangguh. Namun, saya menyadari kesalahan saya setelah Lin Er meninggalkan saya. Aku mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak berhasil menemukannya. Saya hanya ingin kesempatan lain. Hanya setelah kehilangan dia, aku menyadari betapa aku mencintainya. Namun, dia sudah menjadi istrimu setelah dia kembali. Tahukah kamu betapa sakitnya aku saat itu? Kamu pantas mendapatkannya. Xian Lin Er tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Yan Xiaoze. Yan Xiaoze sepertinya kehilangan seluruh energinya, dan kepalanya terkulai. Lin Er benar. Anda pantas mendapatkannya. Setelah dia kembali, apakah Anda tetap bertahan? Anda memilih menjadi pengecut dan segera berkumpul dengan Mei Er sebelum menikahinya. Pernahkah Anda mengakui kesalahan Anda pada Lin Er? Apakah Anda mencoba meminta maaf padanya? Tidak, kamu tidak melakukannya. Kamu pengecut. Suara Qian Duoduo bergetar saat ini dan dia mulai berbicara dengan nada terputus-putus. Yan Xiaoze, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Pernikahanku dengan Lin Er sebenarnya adalah hasil dari keinginannya untuk membuatmu marah. Tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Bahkan setelah menikah bertahun-tahun, kami tetap bersih sampai sekarang. Lin Er masih perawan. Itu karena dia mencintaimu sehingga dia tidak bisa menahan rasa sakit yang kamu timbulkan padanya, dan memikirkan metode seperti itu untuk menguji cintamu padanya. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu berikan padanya sebagai balasannya? Hadiahmu padanya adalah pernikahanmu dengan Mei Er. Apa katamu? Yan Xiaozi membuka matanya lebar-lebar dan meraih bagian depan kemeja Qian Duoduo. Ada pandangan yang luar biasa di matanya, Bang. Xian Lin Er menyayat telapak tangannya ke arah Yan Xiaozi dan meraung dengan marah, jangan sentuh dia. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan bertarung denganmu. Yan Xiaozi menyerang benteng setelah dia terkena Xian Lin Er. Mengingat budidayanya, dia seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan saat dia jatuh ke tanah. Namun, dia sepertinya telah kehilangan jiwanya saat ini. Xian Lin Er memegang bahu Qian Duoduo dengan satu tangan dan membiarkannya bertumpu pada tubuhnya. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk memegang tangannya dan terisak ketika dia bertanya, mengapa kamu menceritakan semua ini padanya? Apa gunanya? Qian Duoduo tiba-tiba menjadi pucat, dan gelombang kelemahan menyebabkan dia bahkan tidak bisa mengangkat kelopak matanya. Dia perlahan menutupnya, dan suaranya juga menjadi lebih lemah. Karena aku tidak akan punya waktu untuk mengatakannya. Jika aku tidak mengatakannya sekarang juga, kamu sangat menderita. Demi dia. Di dalam hatimu. Selama ini. Bagaimana? Bisakah dia tidak mempelajarinya? Lin Er. Berkumpul bersamanya. Jika kamu masih mencintainya, aku tidak pernah berpikir untuk menghentikanmu. Selama bertahun-tahun, kami hanya sepasang kekasih. Namun kami bukanlah pasangan sejati. Anda selalu tetap murni. Faktanya, aku selalu ingin mengumpulkan keberanian untuk bertanya padamu. Apakah kamu sedikit menyukaiku? Namun, saya tidak pernah berani melakukannya. Aku khawatir. Aku tidak dapat melihatmu setiap hari lagi. Memang benar. Tahukah kamu? Selama bertahun-tahun, saya paling takut Anda tiba-tiba mengakhiri pernikahan ini. Meskipun itu tidak benar-benar pernikahan. Aku masih sangat terhibur karenanya. Di dalam hatiku, aku segera berangkat. Lin Er, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu. Aku tidak pernah memiliki keberanian untuk mengatakan apapun, tapi aku akhirnya memilikinya. Sekarang, aku mencintaimu.
Aku benar-benar mencintai kamu lebih dari diriku sendiri. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menyandarkan kepalanya di pelukan Xian Lin sebelum dia berhenti bernapas. Duo-duo, duo-duo. Seru Lin Er dengan cemas. Namun, Qian Duo-duo tidak bereaksi sama sekali. Duo-duo, kamu sangat konyol. Kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini sebelumnya? Kenapa kamu begitu konyol? Kenapa aku jatuh cinta pada bajingan itu? Aku sudah kehilangan semua harapan untuknya di hatiku. Saya tahu seberapa baik Anda memperlakukan saya. Hanya saja aku belum mampu melewati penghalang di hatiku. Kami berdua terlalu konyol. Aku membuatmu menunggu bertahun-tahun karena aku terlalu pendiam. Duo-duo, maafkan aku, Duo-duo, maukah kamu bangun? Saya akan menjawab pertanyaan Anda sekarang. Kamu juga termasuk dalam hatiku. Saya tidak tahu apakah ini cinta, tetapi manusia punya perasaan. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun dan merawat saya dengan cermat. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Saya juga orang yang mempunyai hati. Hatiku diam-diam telah direformasi olehmu. Hanya saja aku tidak mau mengakuinya. Aku tidak tahu apakah perasaan itu cinta, tapi aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Duo-duo, jangan mati. Bangun. Selama kamu bangun, aku akan menjadi istrimu yang sebenarnya. Aku akan menemanimu selamanya. Duo-duo. Xian Lin Er menangis, dan Yan Xiaoze dalam keadaan linglung saat dia duduk di tempatnya. Ada ekspresi depresi di wajahnya. Dia diam-diam menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani melihat ke arah Xian Lin Er dan Qian Duo-duo. Dalam hal hubungan, dia gagal total. Saat dia perlahan berdiri, Yan Xiaoze berjalan ke arah Qian Duo-duo dan Xian Lin Er. Dia bergumam. Qian tua, kamu menang. Saya menang dalam hal kemampuan. Namun, Anda menang dalam hal hubungan. Dalam hal ini, aku benar-benar kehilanganmu. Anda menggunakan kegigihan Anda untuk mengalahkan saya sepenuhnya. Kamu benar. Aku tidak pantas mendapatkan cinta Lin Er, dan aku tidak pantas bersamanya. Qian tua, aku mengagumimu. Saat dia berbicara, dia membungkukkan pinggangnya dan membungkuk hormat pada sudut 90 derajat, uhuk-uhuk. Saat ini, batuk tidak bersahabat tiba-tiba terdengar, Penatua Zhuang berdiri dan berjalan ke sisi Xian Lin Er. Dia menepuk pundaknya dan berkata, baiklah, berhenti menangis. Kirim Duo-duo kembali untuk beristirahat. Apa? Xian Lin Er tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Penatua Zhuang. Penatua Zhuang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berkata, dia kehilangan terlalu banyak darah dan bahkan meledakkan jiwa bela dirinya. Dia terluka parah, dan tidak bisa menghabiskan terlalu banyak energi. Inilah sebabnya aku harus membiarkan dia tidur sebentar. Saya akan memberinya obat ketika dia kembali. Mengingat kondisi fisiknya, saya yakin dia akan baik-baik saja dalam waktu sekitar 10 hari. Ah! Xian Lin Er berkedip. Masih ada air mata di matanya. Namun, dia benar-benar linglung. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak, Xian Lin Er sedikit tidak percaya, dan bibirnya bergetar saat dia bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa... Penatua Zhuang tersenyum dan menjawab, Anda terlalu panik karena Anda terlalu mengkhawatirkan dia. Meskipun dia pingsan dan denyut nadinya lemah, dia tidak hilang. Saya mengatakan bahwa lebih sulit untuk merawatnya mengingat luka kritisnya. Saya tidak mengatakan bahwa penyakit tersebut tidak dapat diobati. Baiklah, cepat kirim dia kembali. Soul Beast menyerang kota dengan intensitas yang lebih besar. Aku akan mentraktir yang lain. Kembalilah untuk bertarung juga, dan berhati-hatilah agar tidak ceroboh lagi. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Zhuang melayang ke udara dan menghilang. Setelah melihat Penatua Xuan menghilang, Xian Lin Er melihat ke arah Qian Duo-duo lagi. Dia merasakan tubuhnya dengan lebih hati-hati, dan melihat bahwa memang benar Qian Duo-duo belum mati, meskipun napasnya lemah. Dia berhenti menangis, tapi wajahnya menjadi sedikit merah. Sebelumnya, semua orang di sekitar bisa dengan jelas mendengar pengakuannya. Dia bahkan tidak mampu lagi menyimpan rahasia terbesarnya. Namun, sungguh luar biasa bahwa Qian Duo-duo tidak mati.
Xian Lin Er tidak berani melihat orang lain di sekitarnya, dan dia membawa Qian Duoduo ke udara dan menghilang menuju Akademi Serek. Penatua Zhuang pergi ke tempat lain di mana terdapat orang-orang terluka lainnya. Dia memasang senyuman di wajahnya. Saat dia merawat yang terluka, dia bergumam pada dirinya sendiri, kedua anak ini benar-benar mengkhawatirkan. Duoduo, kamu benar-benar berhutang budi padaku. Haha, hubungan Xian Lin Er dan Qian Duoduo akhirnya membuahkan hasil setelah situasi hidup dan mati. Namun, kota Shrek berada dalam situasi bencana saat ini. Qian Duoduo terluka parah di sisi barat kota, dan Xian Lin Er tidak punya pilihan selain meninggalkan medan perang untuk sementara. Walaupun Elder Song Greensado Douluo berhasil mengganggu Berlord menggunakan kecepatan Greensado Godly Hawk miliknya, kekuatan serangan dan pertahanan Berlord yang menakutkan terlalu dominan. Penatua Song merasa sangat sulit untuk menahannya. Sisi timur kota berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Kemampuan Raja Scarlet sedikit lebih rendah, dan dia ditentang oleh tetua peringkat 96. Serangan makhluk jiwa dari sisi timur juga tidak terlalu ganas, namun, sisi utara dan selatan semakin mendapat masalah. Sisi selatan adalah tempat serangan utama pasukan monster jiwa terkonsentrasi. Di bawah kepemimpinan Beiji dan kemampuan penyembuhannya yang luar biasa, para makhluk jiwa tidak takut mati. Alat jiwa tidak mampu lagi menekannya sepenuhnya. Sementara ledakan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak berhasil menyebabkan kerugian besar pada pasukan monster jiwa, ledakan tersebut juga memperkuat tekad para monster jiwa. Sudah ada makhluk jiwa yang menyerbu menuju puncak tembok kota dan mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Para siswa dari Akademi Shrek juga perlahan-lahan menemukan diri mereka dalam jarak dekat. Hal yang sama buruknya terjadi di sisi utara kota. Raja Iblis Segudang tidak bisa dibandingkan dengan Raja Beruang dalam hal kekuatan ofensif, yang kemampuannya dapat sepenuhnya mengekang kemampuannya sendiri. Namun, Raja Iblis Segudang jauh lebih efektif di medan perang dibandingkan Raja Beruang. Jika Tuan Beruang seperti Master Jiwa tipe penyerangan, maka Raja Iblis Segudang seperti Master Jiwa tipe kontrol. Raja Iblis Segudang terus-menerus melepaskan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya dan menyapu mereka menuju puncak tembok kota utara. Meskipun ada tetua dari Paviliun Dewa Laut yang mencoba menghentikannya, dia terlalu kuat dan juga sangat licik. Dia terus bergerak, dan kedua tetua yang menyerangnya tidak berdaya melawannya. Mengingat pasukan Soul Beast mendekat dari bawah tembok kota, mereka tidak berani menjelajah terlalu jauh. Mereka hanya bisa terus memangkas tanaman merambat Raja Iblis Segudang. Meski begitu, lebih dari separuh alat jiwa besar yang digunakan untuk mempertahankan kota dihancurkan oleh Raja Iblis Segudang. Selain itu, tanaman merambat juga menjadi tangga bagi makhluk jiwa untuk memanjat tembok kota. Tembok kota utara berada dalam situasi kritis. Ada lebih banyak makhluk jiwa yang menyerbu menuju puncak sana daripada di sisi lain manapun. Semakin banyak tetua dari Paviliun Dewa Laut tidak punya pilihan selain melanjutkan menuju tembok kota utara untuk mempertahankan benteng. Tembok kota selatan, Sekte Tang perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam pertempuran. Ji Juan berdiri di depan, dan dia memegang pedang penghakiman dengan kedua tangannya. Seekor makhluk jiwa berbentuk singa berumur 10.000 tahun menyerbu ke arah tembok kota dan mengaum dengan marah ke langit. Dia membuat prajurit biasa kehilangan keseimbangan dengan aumannya. Ji Juan mengarahkan pedang penghakiman ke arahnya, dan seberkas cahaya pedang tajam keluar. Itu berubah menjadi pedang panjang yang menebas singa ini, namun singa ini sangat licik. Setelah merasakan maksud pedang yang tajam, ia berbalik dan melompat dari tembok kota. Tidak diragukan lagi, itu adalah cara terbaik untuk menghindar. Namun, serangan cakar naga guntur turun secara diagonal dan menghalangi jalannya. Sebuah kuali besar juga jatuh dari langit. Ia terkena kelumpuhan dan guncangan, menyebabkannya membeku di udara. Cahaya hitam bersinar, dan kepalanya dipenggal. Seekor kadal besar tiba-tiba melompat dari dasar tembok kota menuju formasi Sekte Tang. Itu sedang menyerang Jiang Nanan. Su Sanshi menarik Jiang Nanan dan menggeser posisi mereka sebelum perisai Xuanwu miliknya dilepaskan. Sebuah ledakan terdengar dari perisainya. Meskipun kadal besar itu menyerang dengan momentum yang ganas, kini ia tidak mampu bergerak lebih dekat 1 inci pun, terhalang oleh perisai Xuanwu. Su Sanshi menarik Jiang Nanan dengan tangan kirinya sementara dia melepaskan perisainya dengan tangan kanannya.
Jiang Nanan memanfaatkan momentum tarikannya untuk membalikkan tubuhnya sebelum dia melakukan handstand di atas kepalanya. Setelah ini, dia membungkukkan pinggangnya seolah-olah dia tidak memiliki tulang di tubuhnya. Jari kakinya menyentuh bagian atas leher makhluk jiwa itu, cincin jiwa keduanya menyala, dan cahaya kuning aneh menyebar dari kakinya. Setelah ini, Jiang Nanan mulai berputar dengan cepat, menggunakan tubuhnya sebagai poros. Keterampilan jiwa kedua Jiang Nanan disebut kontrol gravitasi. Dia tidak hanya mengendalikan lawannya, dia juga mengendalikan dirinya sendiri. Kepala kadal besar itu terbanting ke dinding. Jiang Nanan mengerahkan kekuatan dengan jari kakinya, dan secara langsung menghancurkan saraf pusat kadal 1000 tahun ini. Tubuhnya mulai berputar, dan tidak bisa merangkak ke depan lagi. Nan Shui Shui, Nan Qiu Qiu dan Ye Gui mengikuti anggota sekte Tang, siap memperkuat mereka jika diperlukan. Nan Qiu Qiu dan Ye Gui masih baik-baik saja. Mereka sepenuhnya memahami kemampuan semua orang dari sekte Tang, tapi ini adalah pertama kalinya Nan Shui Shui menyaksikan mereka beraksi. Dia sangat terkesan dengan semua anak muda yang memiliki budidaya 6 cincin dan bahkan 7 cincin. Mereka tidak hanya memiliki kombinasi cincin jiwa terbaik, tetapi masing-masing dari mereka memiliki spesialisasi dalam sesuatu. Ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka, mereka menjadi sangat kuat, dan kendali mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka tidak menyia-nyiakan setetes pun kekuatan jiwa mereka, dan selalu mampu mengalahkan musuh mereka dengan metode paling sederhana. Ji Juan masih menjadi yang paling mematikan di antara semua orang. Ketika dia menebas pedang penghakimannya, makhluk jiwa 1000 tahun benar-benar tidak mampu menahan kekuatannya. Kemanapun cahaya pedangnya lewat, semua makhluk jiwa yang mencoba memanjat tembok kota terbunuh. Makhluk jiwa 10.000 tahun hanya mampu melawannya sedikit sebelum mereka kewalahan. Meskipun gerakan pedangnya sangat sederhana, dia pasti tidak kalah dengan Sol Do Uluo bercincin 8 dalam hal mematikan. Semakin banyak makhluk jiwa yang menyerbu menuju puncak tembok kota. Saat pertarungan fisik mulai terjadi, Akademi Shrek sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Setiap guru dan siswa memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Selain itu, mereka berbagi chemistry yang hebat satu sama lain. Master jiwa tipe penyerangan, tipe ketangkasan, tipe pertahanan, tipe tambahan, dan tipe kontrol berkoordinasi dengan sangat baik satu sama lain. Mereka menderita sangat sedikit korban saat mereka berhasil melawan serangan dari makhluk jiwa. Cincin jiwa yang diperoleh sekte Tang di bawah kepemimpinan Xuan Ziwen sebelumnya memainkan peran yang sangat penting saat ini. Banyak master jiwa tentara pertahanan kota Shrek diperkuat karena cincin jiwa itu, dan sebagai hasilnya, kemampuan keseluruhan pasukan meningkat pesat. Semua peluru meriam jiwa yang tidak bergerak telah ditembakkan, dan pasukan monster jiwa telah menderita banyak korban. Dari udara, terlihat jelas bahwa pasukan jiwa binatang tidak lagi padat, ada ruang kosong di banyak bagian tentara. BIG sudah memberikan yang terbaik. Namun, dia tidak berdaya, karena banyak peluru meriam jiwa yang tidak bergerak tidak ditembakkan ke arahnya. Alat jiwa masih sangat efektif meskipun pertempuran kini mulai dilakukan melalui cara fisik. Selama beberapa tahun terakhir, Akademi Shrek mulai menghargai penggunaan alat jiwa oleh para master jiwa. Di Departemen Jiwa Bela Diri, bahkan ada kelas khusus yang dirancang untuk menginstruksikan para master jiwa tentang penggunaan alat jiwa. Mereka tidak hanya diajari cara menggunakan alat jiwa jarak jauh, tetapi juga diajarkan cara mengoperasikan alat jiwa jarak dekat. Seiring dengan bantuan Self-Driving Force, Akademi Shrek mampu menahan gempuran para Soul Beast, meski mereka berada di bawah tekanan yang besar. Percikan api yang berbeda dapat dilihat di langit dan di tanah. Langit adalah medan perang para penguasa jiwa dan makhluk jiwa yang kuat. Dari para tetua paviliun Dewa Laut hingga guru halaman dalam dan luar, mereka yang memiliki 7 cincin atau lebih kebanyakan bertarung di langit. Lawan mereka adalah makhluk jiwa dengan budidaya 50.000 tahun atau lebih. Para master jiwa bertarung berdasarkan kecerdasan, kemampuan, dan bantuan alat jiwa mereka. Meskipun ada lebih banyak master jiwa yang terluka, sangat sedikit dari mereka yang meninggal. Begitu seseorang terluka, dia segera diganti sambil mencari pertolongan medis. Setelah dirawat, dia akan dikirim untuk bertarung sekali lagi. Jumlah obat yang disimpan Akademi Shrek bisa menyaingi sebuah kerajaan. Itu adalah hasil akumulasi 10.000 tahun, waktu berlalu. Detik demi detik, pertempuran menjadi semakin brutal. Pasukan udara makhluk jiwa menjadi lebih bertekad.
Bahkan setelah membayar harga yang sangat mahal, mereka tetap tidak mau mundur. 2 jam berlalu. 4 jam berlalu, semakin banyak korban mulai bermunculan di tembok kota Shrek. Bangkai makhluk jiwa mulai menumpuk, dan berbagai warna cincin jiwa mulai bermunculan. Beberapa di antaranya sangat berharga. Shrek berada di ambang kehancuran, tapi bagaimana dengan makhluk jiwa? Dari wajah pucat Beiji, terlihat jelas bahwa pasukan Soul Beast juga menderita kerugian besar. Karena ini adalah serangan habis-habisan. Makhluk jiwa yang menyerang di depan adalah makhluk jiwa yang berumur 1000 tahun atau 10.000 tahun. Namun, makhluk jiwa yang kuat ini sangat terkuras saat ini. Makhluk jiwa 100 tahun yang mengikuti di belakang mereka jelas kurang dalam hal kemampuan. Beiji tahu bahwa hutan Great Star Dou harus menanggung kerugian besar meskipun mereka memenangkan pertempuran ini. Meskipun belum ada kerugian besar pada kekuatan tempur kelas atas mereka akan kehilangan terlalu banyak monster jiwa yang berumur ratusan ribu dan 10.000 tahun. Jika mereka terkena peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, mereka akan musnah seluruhnya. 2000 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak telah memusnahkan sepertiga dari pasukan monster jiwa. Butuh waktu berabad-abad untuk mengisi kembali jumlah makhluk jiwa ini, namun, saat ini tidak ada jalan keluar dari perang ini. Mata semua makhluk jiwa telah berubah menjadi merah sekarang. Terlalu sulit untuk mundur. Hanya darah kota Shrek yang bisa menghapus kebencian mereka. Di atas langit, Di Tian masih ditahan oleh Penatua Xuan dan Penatua Mu. Kadang-kadang lampu menyala di langit, menunjukkan bahwa Di Tian sedang berjuang. 6 jam sore telah berlalu. Malam turun sekali lagi. Kota Shrek berguncang, dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun, ia berhasil bertahan selama 1 jam lagi meski berguncang. Sepertinya ada kekuatan khusus yang melindunginya untuk mencegahnya runtuh sepenuhnya. Kekuatan khusus ini disebut iman. Itu adalah keyakinan pada Shrek, dan keyakinan untuk melindungi kejayaan Shrek, baru 2 hari sejak gelombang binatang itu muncul. Namun, kota Shrek bertekuk lutut hanya dalam 2 hari itu. 100 tahun yang lalu, pengembangan alat jiwa Akademi Shrek belum mencapai kondisi saat ini ketika gelombang binatang terakhir muncul. Namun, Akademi Shrek mendapat bantuan dari sekte tubuh, yang memungkinkan mereka bertahan sampai bala bantuan tiba. Selain itu, Beiji tidak hadir saat itu, sehingga gelombang binatang itu secara alami tidak sekuat itu. 2 hari. Ini baru 2 hari. Bahkan jika bala bantuan datang dengan kecepatan tinggi, mereka tidak bisa tiba secepat itu, meskipun Shrek sudah bangga dengan kinerja mereka, karena mereka membuat makhluk jiwa yang tergeletak di tanah datar di luar kota dan di atas tembok kota membayar harga yang menyakitkan. Apakah kota Shrek masih akan menempuh jalur tersebut? Kehancuran, lampu alat jiwa mereka praktis telah menghilang. Hampir semua alat jiwa yang digunakan untuk mempertahankan kota telah hancur. Benteng mengemudi mandiri juga telah mundur ke kota karena kurangnya botol susu tersegel untuk memberi daya pada mereka. Para insinyur jiwa yang mengemudikan mereka menghabiskan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk membawa benteng mengemudi mandiri ini kembali ke kota. Di sisi timur kota, Elder Song dan Xian Lin Er melawan Berlord, namun mereka terus-menerus dipaksa mundur. Di tembok kota selatan, pertempuran sudah menyebar ke seluruh bagian atas tembok kota. Para master jiwa kelelahan. Melawan sejumlah besar makhluk jiwa, kekuatan jiwa mereka terus terkuras meskipun mereka berada di atas angin dan terus membunuh makhluk jiwa. Semua orang tahu bahwa runtuhnya kota Shrek bisa terjadi kapan saja. Begitu salah satu sisi kota jatuh, reaksi berantai akan dimulai. Semuanya mengertakkan gigi dan bertahan. Meski tahu akan mati, mereka tidak ingin runtuhnya kota Shrek dimulai dari pihak mereka. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh kota Shrek. Bahkan mereka yang sedang sibuk bertarung mau tidak mau mengalihkan perhatian mereka pada asal-muasal ledakan yang memekakkan telinga itu. Itu datang dari tembok kota bagian timur. Kecepatan Elder Song melambat seiring berjalannya waktu, dan karena usianya. Dia tidak berhasil menghindari satu serangan pun, dan dihantam ke atas tembok kota timur oleh Dark Golden Terror Claw milik Raja Beruang. Tiba-tiba, sebuah lubang besar tidak beraturan dengan lebar sekitar 20 meter muncul di tembok kota. Terkutuk. Para prajurit yang mempertahankan tembok kota bagian timur menjadi sangat suram. Mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Jika tembok kota rusak, mereka akan kehilangan satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan.
Apakah pelanggaran terakhir akan terjadi di sini? Tuan beruang meraung dengan penuh semangat. Makhluk jiwa di luar sisi timur kota Shrek mempertaruhkan segalanya dan menyerang lubang besar ini. Para prajurit kota Shrek terlalu lelah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka harus memberikan segalanya untuk menutup lubang ini, mereka bahkan tidak mempunyai tenaga untuk menggerakkan kaki mereka. Kekuatan jiwa mereka telah terkuras habis. Meskipun mereka benar-benar ingin menutup lubang ini, mereka sama sekali tidak berdaya saat ini. Apakah mereka benar-benar terkutuk? Pada saat kritis ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari dalam kota Shrek, datang dari arah Akademi Shrek. Sinar cahaya keemasan itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, itu mencapai sampai ke tembok kota. Semua manusia merasakan kehangatan saat mereka terbenam dalam cahaya keemasan ini. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan, dan energi serta kekuatan jiwa mereka mulai pulih dengan cepat. Semua makhluk jiwa juga didorong keluar dari tembok kota dengan kekuatan yang kuat. Sorakan terkejut terdengar dari keempat sisi tembok kota secara bersamaan. Bahkan master jiwa yang lebih kuat dari Shrek dengan cepat mundur ke wilayah yang ditutupi oleh pancaran cahaya keemasan. Bahkan ketika Raja Beruang, Raja Iblis Segudang, dan Raja Merah menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak mampu menghilangkan pancaran cahaya keemasan ini. Saat ini, keseluruhan kota Shrek sepertinya telah ditelan oleh Invincible Barrier, sementara para prajurit dan master jiwa bersorak, para tetua dari Paviliun Dewa Laut tidak senang. Hanya mereka yang tahu dari mana kekuatan itu berasal, itu adalah kekuatan pohon emas. Kekuatan ini merupakan kekuatan pamungkas yang ditinggalkan nenek moyang Shrek untuk melindungi Shrek setelah mereka menyatu dengan pohon emas. Itu hanya bisa dimanfaatkan dalam situasi yang paling buruk.